Dokter bilang mertua tak bisa bicara lagi, tapi saat suami pergi, ia menunjuk dinding lemari kamar kami. Penasaran? Kugeser panel kayu di balik baju kerja suami. Jantungku mau copot melihat ruangan rahasia penuh berkas asuransi kematian dan foto USG wanita lain. Tiba-tiba pintu depan terbuka. Dan yang kulihat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Aroma minyak kayu putih dan disinfektan menguar tajam, memenuhi setiap sudut kamar berukuran 4x4 meter itu. Sudah 6 bulan terakhir, aroma ini menjadi parfum keseharianku, menggantikan wangi vanila yang dulu sering kupakai saat masih bekerja di kantor. Kini, duniaku menyusut sebatas dinding-dinding rumah ini, berputar pada jadwal makan, jadwal obat, dan jadwal membalikan tubuh ibu agar tidak lecet karena terlalu lama berbaring. Sayang, kemeja biruku di mana? Suara bariton Dewa terdengar dari arah kamar utama, memecah konsentrasiku yang sedang mengelap lengan ibu dengan waslap hangat. Aku menoleh sebentar pada ibu. Wanita parubaya itu hanya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Tubuhnya kaku, layu seperti tanaman yang lupa disiram berhari-hari. Dokter bilang stroke batang otak telah memutuskan hampir semua komunikasi saraf motoriknya. Ibu tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, hanya bisa berkedip dan menelan makanan lunak. Itu pun harus dibantu. Sebentar, Mas, seruku pelan, lalu merapikan selimut ibu. Ibu, Naya tinggal sebentar ya buat urus Mas Dewa. Aku bergegas keluar menuju kamar kami. Dewa berdiri di depan cermin, tampak gagah namun sedikit gusar. Wajahnya yang tampan terlihat kencang pagi ini. Di gantungan lemari paling kiri, Mas. Sudah aku setrika semalam, jawabku sambil mengambilkan kemeja itu. Dewa menerimanya, lalu menatapku lekat. Jemarinya menyentuh pipiku yang mungkin terlihat berminyak, karena belum sempat mandi pagi. Kamu kelihatan capek banget, Nay, ucapnya lembut. Nada suaranya selalu penuh empati, membuat rasa lelahku seolah terbayar lunas. Maaf ya, aku belum bisa bayar perawat profesional. Uang tabungan kita habis buat biaya rumah sakit ibu kemarin. Aku menggeleng cepat, merasa bersalah jika terlihat mengeluh. Nggak apa-apa, Mas. Ini kan ibu kamu juga. Sudah kewajiban aku sebagai istri. Dewa tersenyum, senyum yang selalu meluluhkan hatiku sejak masa kuliah dulu. Ia mengecup keningku singkat, lalu beralih mengambil gawai di atas nakas. Layar gawai itu menyala sekilas, menampilkan notifikasi pesan masuk. Siapa pagi-pagi begini sudah kirim chat? Tanyaku iseng sambil merapikan kerah bajunya. Dewa memasukkan gawai itu ke saku celana dengan gerakan yang agak terburu-buru. Ah, biasa. Grup kantor. Proyek baru lagi ribut soal anggaran. Ia kemudian menggiringku kembali ke dapur. Di meja makan, sebuah mangkuk porselen tertutup rapat sudah tersedia. Di sebelahnya, ada gelas berisi air putih. Dengar, Nay, suara Dewa berubah serius. Ia menunjuk mangkuk itu. Ini bubur sereal khusus yang aku beli kemarin. Harganya mahal, impor dari Jerman. Kata dokter spesialis yang aku temui kemarin, ini bagus banget buat pemulihan saraf ibu. Aku mengangguk, menyimak instruksinya layaknya murid teladan. Dewa memang anak yang sangat berbakti. Meski sibuk bekerja, ia yang selalu belanja keperluan ibu, bahkan meracik menu sarapan ibu sebelum aku bangun tidur. Ingat, suapi jam 8 teng. Jangan telat semenit pun. Obatnya sudah aku gerus dan campur di dalamnya biar ibu gampang telan. Lanjutnya. Tatapan matanya tajam, seolah memastikan aku tidak akan melakukan kesalahan fatal. Kalau telat, khasiatnya hilang. Kamu sayang ibu, kan? Iya, Mas. Aku pasti tepat waktu. Bagus. Dewa melirik jam tangannya. Aku berangkat dulu. Kunci pintu depan. Jangan terima tamu siapapun kalau aku nggak ada di rumah. Suara deru mobil Dewa menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam di rumah besar ini. Rumah ini adalah warisan almarhum ayah mertua. Mewah, tapi terasa dingin. Sejak ibu sakit, Dewa memasang CCTV di ruang tamu dan teras. Alasannya demi keamanan karena hanya ada 2 wanita lemah di rumah ini. Tapi terkadang,
Aku merasa kamera itu seperti mata dewa yang terus mengawasi gerak-geriku. Aku melirik jam dinding. Pukul 7.55. 5 menit lagi waktu makan ibu. Aku membawa nampan berisi mangkuk bubur spesial, itu menuju kamar ibu. Langkahku terasa berat hari ini, entah kenapa. Perasaanku tidak enak. Seperti ada batu yang mengganjal di ulu hati. Mungkin hanya efek kurang tidur, pikirku. Di kamar, posisi ibu masih sama. Matanya terbuka, menatap lurus ke arah jendela yang tirainya sedikit tersibak. Cahaya matahari pagi menerpa separuh wajahnya yang pucat. "Selamat pagi, Bu. Makan dulu ya," sapaku riang, berusaha menghidupkan suasana mati di ruangan itu. Aku duduk di tepi ranjang, meletakkan nampan di meja kecil. Aroma bubur itu tercium sedikit aneh saat aku membuka tutup mangkuknya. Baunya manis, tapi ada jejak aroma logam atau zat kimia yang samar di ujung penciuman. Mungkin itu bau obat mahal yang dimaksud dewa. Aku mengaduk bubur itu perlahan. Teksturnya kental, berwarna kecoklatan. "Ayo, Bu." Aku menyendokkan suapan pertama, mendekatkannya ke mulut ibu. Bibir ibu bergetar. Awalnya aku mengira itu tremor biasa akibat penyakitnya. Tapi kemudian, aku melihat perubahan drastis pada sorot matanya. Mata yang biasanya kosong itu tiba-tiba membelalak lebar. Pupilnya membesar, memancarkan ketakutan murni yang membuat bulu kuduku meremang seketika. "Kenapa, Bu? Ibu sakit?" tanyaku panik. Aku meletakkan kembali sendok ke mangkuk. Napas ibu terdengar memburu, bunyi ngik-ngik keluar dari tenggorokannya yang kaku. Ia seperti berusaha mengatakan sesuatu, berteriak tanpa suara. Mas Dewa bilang ini obat bagus. Bu, harus dimakan." Bujuku gemetar, bingung harus berbuat apa. Aku kembali mengambil sendok, berniat menyuapinya lagi agar ia tenang. Namun, saat tanganku melayang di udara mendekati wajahnya, sesuatu yang mustahil terjadi. Tangan kanan ibu, yang menurut vonis 3 dokter ahli sudah lumpuh total dan tidak mungkin bergerak lagi, tiba-tiba terangkat dengan sentakan kasar. Jari-jarinya yang kurus dan dingin mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Cengkeraman itu begitu kuat hingga rasanya tulangku mau remuk. Kuku-kukunya menancap di kulitku, meninggalkan rasa perih. "Ibu," jeritku tertahan. Mata ibu melotot, kini berair. Ia tidak melepaskan tanganku. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, ia menyeret tanganku menjauh dari mulutnya, lalu menunjuk aku ke arah lemari makan di sudut ruangan dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Di sana, di atas lemari itu, tersimpan stok bubur instan yang biasa disiapkan dewa. Suara desisan keluar dari mulut ibu, parau dan mengerikan, namun cukup jelas untuk membuat darahku berhenti mengalir. "Jangan." Keheningan kembali menyergap kamar itu, seolah-olah jeritan tertahan dan cengkeraman kuat barusan tidak pernah terjadi. Tangan ibu jatuh terkulai ke sisi tubuhnya, kembali menjadi seonggok daging tak bernyawa seperti sedia kala. Dada wanita itu masih naik turun dengan cepat, namun matanya perlahan meredup, kembali kosong menatap langit-langit kamar, seakan energi hidupnya baru saja terkuras habis dalam 1 detik perlawanan tadi. Aku mundur beberapa langkah hingga punggungku menabrak lemari pakaian. Napasku memburu, berpacu dengan detak jantung yang menggila di dalam rongga dada. "Ibu." Panggilku lirih, suaraku bergetar hebat. Tidak ada jawaban. Tidak ada gerakan. Hanya suara ngik-ngik halus dari napasnya yang berat. Aku mengangkat pergelangan tanganku sendiri. Di sana, tercetak jelas 4 bekas merah keunguan berbentuk bulan sabit, jejak kuku ibu yang menancap dalam. Rasa perihnya nyata. Ini bukan halusinasi. Ini bukan mimpi buruk akibat kelelahan mengurus rumah tangga. Ibu baru saja bergerak. Ibu baru saja bicara. Dan yang paling mengerikan, ibu baru saja melarangku menyuapkan bubur itu. Mataku beralih pada mangkuk porselen di atas meja kecil. Uap panas masih mengepul tipis dari permukaannya, membawa aroma manis yang kini terasa mual di perutku. Dewa bilang ini bubur sereal dari Jerman. Dewa bilang ini vitamin terbaik untuk saraf. Dewa adalah anak yang paling menyayangi ibunya di dunia ini, atau setidaknya itulah yang selama ini aku yakini. Lalu kenapa ibu terlihat begitu ketakutan? Kenapa tatapan matanya tadi seolah melihat malaikat maut?
Dengan tangan yang masih gemetar, aku memberanikan diri mendekati meja itu lagi. Bukan untuk menyuapi ibu, melainkan untuk memeriksa apa yang sebenarnya ada di dalam mangkuk itu. Aku mengambil sendok yang tadi sempat terjatuh di nampan, lalu mulai mengaduk bubur kental itu perlahan. Teksturnya lengket, seperti lem kanji yang dimasak terlalu matang. Warnanya coklat muda, sewajarnya bubur sereal gandum. Namun, saat aku menyendok bagian dasar mangkuk, gerakan tanganku terhenti. Ada gumpalan kecil yang belum larut sempurna. Aku mengangkat sendok itu mendekat ke arah cahaya jendela. Gumpalan itu bukan gandum. Itu adalah serbuk berwarna biru pucat yang menggumpal karena air panas. Warnanya sangat kontras dengan warna coklat bubur. Obat apa yang warnanya biru? Gumamku pada diri sendiri. Setahuku, obat rutin ibu yang diresepkan dokter semuanya berwarna putih atau kuning pucat. Dan Dewa bilang dia sudah menggerus obat itu sampai halus. Aku mendekatkan hidung ke mangkuk, mengabaikan rasa pusing yang tiba-tiba menyerang. Di balik aroma perisa vanila yang menyengat dari bubur itu, tercium bau lain yang samar. Bau tajam, sedikit menyengat seperti cairan pembersih lantai atau racun serangga yang berusaha disamarkan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pikiran liarku mulai merangkai skenario yang menakutkan, namun logikaku berusaha menepisnya mati-matian. Nggak mungkin Mas Dewa. Dia suami yang soleh. Dia yang membiayai pengobatan ibu sampai jual mobil. Naya, kamu jangan gila. Mungkin ini hanya vitamin baru? Mungkin sereal Jerman memang begini warnanya? Aku butuh kepastian. Aku tidak bisa menuduh suamiku sendiri, hanya berdasarkan asumsi dan ketakutan paranoid. Aku butuh bukti pembanding. Tadi ibu menunjuk ke arah lemari makan. Tempat Dewa menyimpan persediaan makanan khusus ibu. Aku melirik sekilas ke sudut plafon kamar. Lampu indikator merah pada CCTV berkedip pelan. Aku sadar, aku sedang diawasi. Jika Dewa memeriksa rekaman ini nanti dan melihatku mengaduk-aduk bubur alih-alih menyuapinya, dia pasti akan marah besar. Dia akan menuduhku membangkang. Aku harus bertindak cerdas. Makanannya masih terlalu panas ya, Bu? Naya dinginkan sebentar di dapur. Ya, ucapku keras-keras, berpura-pura bicara pada ibu demi didengar oleh mikrofon CCTV. Aku memasang senyum palsu yang kaku, berharap Dewa tidak sedang memantau secara langsung, live, dari kantornya. Dengan langkah cepat, aku membawa nampan itu keluar kamar, menuju dapur kotor yang letaknya di bagian belakang rumah, satu-satunya area yang tidak terjangkau kamera pengawas. Sesampainya di dapur, aku meletakkan nampan di meja granit dengan kasar. Napasku lega sejenak. Aku segera berlari kecil menuju tempat sampah di bawah wastafel. Dewa tadi meracik bubur ini di sini sebelum berangkat. Bungkusnya pasti masih ada. Tanganku mengais tumpukan sampah basah sisa sayuran kemarin. Rasa jijik aku abaikan. Aku harus menemukan bungkus sereal, Jerman, itu. Dapat. Aku menarik sebuah kotak karton kecil yang sudah remuk. Tulisan di kemasannya memang bahasa asing, tapi bukan bahasa Jerman. Ini bahasa yang tidak aku kenal, mungkin Rusia atau Eropa Timur. Namun yang membuat darahku berdesir bukanlah bahasanya, melainkan gambar ilustrasi di kotak itu. Gambarnya bukan mangkuk sereal gandum yang sehat. Gambar di kotak itu adalah ilustrasi tikus. Tikus dengan tanda silang merah di atasnya. Lututku lemas seketika. Aku merosot ke lantai dapur yang dingin, mencengkeram kotak itu erat-erat. Ini racun tikus. Racun tikus jenis serbuk yang biasa dicampur ke umpan makanan. Air mataku menetes tanpa izin. Seluruh tubuhku menggigil hebat. Jadi selama ini bubur mahal, yang setiap pagi disiapkan Dewa. Ting. Suara notifikasi gawai di saku dasterku berbunyi nyaring, memecah keheningan dapur dan membuatku hampir melempar kotak racun itu saking kagetnya. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku dan melihat layar gawai. Satu pesan baru masuk. Dari Sonku. Jantungku rasanya mau meledak saat membaca isi pesan singkat itu. Isinya bukan pertanyaan, tapi sebuah pernyataan dingin yang seolah tahu apa yang sedang terjadi detik ini juga. Mas Dewa. Sayang, aku lihat di aplikasi CCTV, kok kamu bawa buburnya ke dapur belakang? Kenapa nggak langsung disuapin? Jangan macem-macem ya, Nay. Ibu harus makan sekarang. Aku pantau dari sini,
Pesan singkat di layar gawai itu terasa seperti leherku yang dijerat kawat berduri. Dingin, tajam, dan mematikan. Dewa sedang melihatku. Detik ini juga, mataku menyapu sekeliling dapur dengan panik. Tidak ada CCTV di sini, tapi pintu dapur terhubung langsung dengan ruang tengah yang diawasi kamera. Jika aku tidak segera keluar membawa mangkuk itu, Dewa akan semakin curiga. Jika aku keluar dan tidak menyuapkan bubur itu ke ibu, Dewa akan marah. Tapi jika aku menyuapkannya, aku adalah pembunuh. Aku terjebak. Dengan tangan gemetar hebat, aku mengambil sendok plastik bekas nasi kotak di rak piring. Aku menyendok sedikit bubur spesial itu, bubur beracun itu, lalu memasukkannya ke dalam plastik klip kecil bekas wadah obat yang kebetulan ada di saku dasterku. Aku butuh bukti. Sisanya, aku menyalakan keran air wastafel sekencang mungkin, menyiram isi mangkuk itu hingga larut terbawa air menuju saluran pembuangan. Jantungku berpacu gila-gilaan saat melihat bubur kecoklatan itu menghilang di lubang wastafel. Hilang sudah racun itu, tapi masalah belum selesai. Mangkuk ini kosong. Apa yang harus aku berikan pada ibu? Aku membuka lemari makan dapur dengan kasar, mencari apapun yang warnanya mirip. Ada sereal gandum instan biasa milikku. Aku menyeduhnya kilat dengan air panas dispenser, mengaduknya asal-asalan. Warnanya sedikit lebih terang, tapi di layar CCTV hitam putih atau resolusi rendah, perbedaannya tak akan terlalu ketara. Semoga. DRT. DRT. Gawai di saku kembali bergetar. Kali ini panggilan masuk. Nama, suamiku, berkedip-kedip di layar. Aku menarik napas panjang, berusaha menekan rasa mual dan takut yang mendesak naik ke tenggorokan. Aku menekan tombol hijau. Halo, Mas? Suaraku terdengar serak, jelek sekali. Kenapa lama banget di dapur? Kamu lagi ngapain? Suara Dewa terdengar tenang, namun ada nada dingin yang menusuk di sana. Bukan nada marah yang meledak, tapi nada seorang majikan yang menginterogasi pencuri. Itu, Mas. Tadi buburnya tumpah sedikit, jadi aku bersihkan meja dulu. Bohongku. Terus aku tambahkan air sedikit karena terlalu kental. Oh. Hening sejenak. Jeda yang menyiksa. Ya sudah. Cepat masuk kamar. Ibu butuh nutrisi itu segera. Jangan sampai dingin. Mas. Aku tidak tahan. Mulutku bergerak lebih cepat dari otakku. Tadi aku buang bungkusnya di tong sampah. Aku lihat gambarnya kotikus ya, Mas? Ada tanda silang merahnya. Itu beneran makanan? Hening lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa mendengar suara napas Dewa di ujung telepon. Lalu, terdengar tawa kecil. Tawa yang meremehkan. Astaga, Naya. Kamu ini benar-benar. Ya, ucapnya dengan nada geli yang dibuat-buat. Itu merek Mickey Mouse. Sayang, itu produk organik dari Eropa Timur. Di budaya sana, tikus tanah itu lambang ketahanan fisik. Gambar silang itu artinya anti penyakit, bukan racun. Kamu ini, kadang kampungan banget sih. Nggak bisa baca bahasa asing, main ambil kesimpulan sendiri. Tea, tapi baunya menyengat. Mas, kayak bahan kimia. Nada suara Dewa berubah drastis. Tawa itu lenyap, digantikan suara berat yang menekan mental. Naya, dengar aku. Kamu itu capek. Kamu kurang tidur sudah berbulan-bulan urus ibu. Orang yang kurang tidur itu gampang halusinasi. Indra penciuman kamu rusak. Otak kamu paranoid. Masa suami sendiri kamu curigai mau meracuni ibunya? Logika kamu di mana? Air mataku menetes. Dia memutarbalikkan segalanya. Dia membuatku merasa kecil, bodoh, dan gila. Inilah yang selalu dia lakukan setiap kali kami berdebat. Gaslighting. Maaf, Mas. Cicitku, meski hatiku berteriak menolak minta maaf. Sudah, jangan bikin aku pusing di kantor. Suapi ibu sekarang. Nanti pulang kerja aku bawakan martabak kesukaanmu biar kamu rileks. Kamu cuma butuh istirahat, Nay. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku menghapus air mata dengan punggung tangan. Bohong. Instingku tidak pernah salah. Cengkeraman tangan ibu tadi nyata.
Ketakutan di mata ibu nyata. Aku membawa nampan berisi bubur gandum biasa itu kembali ke kamar. Saat melintasi ruang tengah, aku menunduk, menghindari tatapan lensa kamera CCTV di pojok plafon. Masuk ke kamar ibu, suasananya masih tegang. Mata ibu langsung tertuju pada mangkuk di tanganku. Pupilnya melebar lagi, napasnya kembali memburu. Ketakutan itu muncul lagi. Aku segera mendekat, lalu dengan gerakan membelakangi CCTV, menutupi wajah ibu dengan punggungku, aku berbisik sangat pelan di telinganya. Ini bukan yang tadi, Bu. Ini gandum biasa. Naya sudah buang yang jahat. Ibu harus makan ini biar terlihat di kamera kalau ibu nurut sama Mas Dewa. Tolong, Bu, kita harus pura-pura. Ibu menatapku. Ada keraguan di sana. Tapi kemudian, perlahan ketegangannya mencair. Ia membuka mulutnya sedikit. Aku menyuapkan sendok pertama. Ibu menelan. Aman. Kami menyelesaikan, sandiwara, makan pagi itu dalam diam. Setiap suapan terasa seperti menelan paku bagi kami berdua. Setelah mangkuk kosong, aku membersihkan mulut ibu. Saat itulah, aku mendengar suara yang membuat darahku membeku. Suara pagar depan digeser. Aku menoleh ke arah jam dinding. Baru pukul 9 pagi. Dewa baru berangkat 1 jam yang lalu. Kantornya butuh waktu 1 jam perjalanan. Tidak mungkin dia sudah pulang. Tapi suara deru mesin mobil yang sangat kuhafal itu terdengar jelas memasuki carport. Dewa pulang. Kenapa dia pulang? Apa dia tahu aku menukar buburnya? Apa dia melihat gerak-geriku di dapur lewat CCTV yang mungkin tersembunyi? Atau dia sadar aku berbohong di telepon? Aku mendengar pintu depan terbuka. Langkah kaki berat sepatu pantofel menggema di lantai marmer ruang tamu, semakin lama semakin dekat ke arah kamar ibu. Naya? Sayang? Suaranya terdengar ramah, tapi bagiku terdengar seperti panggilan malaikat pencabut nyawa. Aku berdiri kaku di samping ranjang ibu. Plastik klip berisi sampel racun masih ada di saku dasterku. Kotak kemasan bergambar tikus itu masih aku sembunyikan di balik tumpukan kain lap di dapur, belum sempat aku musnahkan. Pintu kamar terbuka lebar. Dewa berdiri di sana. Dia tidak tersenyum. Wajahnya datar, dingin, tanpa ekspresi. Tatapannya bukan tertuju padaku, melainkan langsung menyapu ke arah meja kecil di samping ranjang. Mencari mangkuk kosong itu. Habis? Tanyanya singkat. Sudah, Mas, jawabku terbata. Dewa melangkah masuk perlahan. Ia mendekatiku, lalu tiba-tiba tangannya terulur dan mencengkeram rahangku dengan lembut namun menekan. Ia mendekatkan wajahnya ke wajahku, mengendus pelan. Kok bau buburnya beda? Bisiknya tepat di depan hidungku. Ini bukan bau sereal Jerman yang aku beli. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat indera penciuman dewa yang tajam itu mendeteksi perbedaan aroma. Cengkeraman tangannya di rahangku tidak menyakitkan secara fisik, tapi intimidasi yang memancar dari matanya membuat lututku gemetar. Aku harus berpikir cepat. Satu jawaban salah, dan tamat riwayatku. Aku campur madu. Mas, dustaku, memaksakan suara agar terdengar senatural mungkin, meski tenggorokanku tercekat kering. Tadi ibu menolak makan. Mulutnya dikunci rapat. Aku pikir mungkin rasanya terlalu hambar atau aneh buat lidah ibu, jadi aku inisiatif ambil madu di dapur sedikit. Baru setelah itu ibu mau telan. Dewa menatapku lekat, matanya menyipit seolah sedang memindai kebohongan di pupil mataku. Hening beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Perlahan, cengkeramannya mengendur. Ia melepaskan wajahku dengan gerakan yang sedikit kasar, seolah membuang barang yang tidak terpakai. Jangan sok pintar mengubah resep dokter, desisnya dingin. Ia berdiri tegak, merapikan lengan kemejanya. Obat itu sudah diformulasikan khusus. Kalau dicampur bahan lain, reaksi kimianya bisa berubah. Kamu mau ibu mati? Pertanyaan itu terdengar ironis sekali. Ironi yang memuakan hingga rasanya aku ingin muntah tepat di wajahnya yang tampan itu. Maaf, Mas. Aku cuma panik karena ibu nggak mau makan. Jawabku menunduk, memainkan peran istri bodoh yang penurut. Dewa mendengus kesal. Ia berjalan menuju nakas di samping tempat tidur kami, menyambar adaptor pengisi daya laptop yang tertinggal, alasan sesungguhnya kenapa ia pulang mendadak.
Lain kali tanya dulu. Jangan inisiatif bodoh, ucapnya ketus sambil berjalan keluar kamar. Sebelum mencapai pintu, ia berhenti dan menoleh tanpa membalikkan badan sepenuhnya. Aku pulang telat malam ini. Jangan lupa obat malam ibu jam 7. Awas kalau kamu campur madu lagi. Iya, Mas. Hati-hati. Setelah deru mobilnya benar-benar menghilang dari halaman, barulah aku bisa bernapas. Kakiku lemah seketika, membuatku terduduk di lantai kamar. Air mata ketakutan mulai mengalir, tapi aku segera menyekanya kasar. Tidak ada waktu untuk menangis. Dewa bisa memantau lewat kamera kapan saja. Aku harus keluar dari rumah ini untuk memeriksa sampel bubur itu. Aku bangkit dan menghampiri ibu. Wanita tua itu menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa terima kasih dan ketakutan mendalam. Ibu tenang ya. Naya harus keluar sebentar. Naya harus pastikan racun apa yang dikasih Mas Dewa. Bisikku sambil membenarkan selimutnya. Naya kunci kamar ini dari luar. Kuncinya Naya bawa. Mas Dewa nggak akan bisa masuk kalau dia tiba-tiba pulang lagi. Ibu berkedip 2 kali. Tanda setuju. Aku segera berganti pakaian, mengambil tas tangan, dan memastikan plastik klip berisi sampel bubur itu terselip aman di saku dalam tas. Di ruang tengah, aku sengaja berdiri di bawah jangkauan kamera CCTV, lalu menelepon nomor layanan pesan antar swalayan, tapi aku tempelkan ponsel ke telinga seolah menelepon Dewa, padahal panggilannya palsu. Halo, Mas? Iya, popok ibu habis. Tisu basah juga. Aku ke apotek depan sebentar ya. Iya, cuma sebentar. Aku bicara sendiri, menciptakan alibi digital kalau Dewa memeriksa rekaman suara CCTV nanti. Dengan motor metik lamaku, aku membelah jalanan kota yang panas. Tujuanku bukan apotek depan komplek, melainkan laboratorium klinik Prodia di pusat kota, tempat sahabat lamaku, Sarah, bekerja sebagai analis senior. Sepanjang perjalanan, kenangan manis bersama Dewa berputar di kepalaku seperti film rusak. Dewa yang melamarku dengan romantis, Dewa yang menangis saat ayahnya meninggal, Dewa yang selalu mencium keningku setiap pagi. Bagaimana mungkin pria selembut itu tega membunuh ibu kandungnya sendiri? Hati kecilku masih berharap ini semua salah paham. Semoga ini hanya paranoiku saja. Sesampainya di laboratorium, aku langsung menarik Sarah ke ruang istirahat staf yang sepi. Wajahku yang pucat dan berkeringat dingin membuat Sarah langsung waspada. Naya, kamu kenapa? Kayak orang dikejar setan, tanya Sarah cemas. Tanpa banyak bicara, aku mengeluarkan plastik klip berisi gumpalan bubur kecoklatan itu. Sar, tolong aku. Cek ini sekarang. Aku butuh tahu kandungan apa yang ada di dalamnya. Ini soal nyawa. Melihat keseriusanku, Sarah tidak banyak bertanya. Ia membawa sampel itu ke ruang analisa. Aku menunggu di koridor dingin itu selama 45 menit yang paling menyiksa dalam hidupku. Aku meremas tanganku sendiri sampai memutih. Berdoa pada Tuhan agar hasilnya hanyalah vitamin kedaluarsa atau semacamnya. Pintu ruang lab terbuka. Sarah keluar. Wajahnya tidak lagi cemas, tapi pucat pasi. Ia memegang selembar kertas hasil cetak sementara dengan tangan gemetar. Ia menatapku dengan pandangan ngeri. Naya? Suaranya berbisik, seolah takut dinding bisa mendengar. Kamu dapat ini dari mana? Itu makanan ibu mertuaku, jawabku lirih. Mas Dewa yang buat. Sarah menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak. Ia menarikku duduk, lalu menyodorkan kertas itu. Banyak istilah kimia yang tidak ku mengerti, tapi penjelasan Sarah berikutnya menghancurkan duniaku hingga berkeping-keping. Nay, di dalam sampel ini hampir tidak ada nutrisinya sama sekali, jelas Sarah dengan suara bergetar. Kandungan utamanya adalah Brodifacoum. Itu antikoagulan super kuat yang biasa dipakai untuk racun tikus. Dan yang lebih gila lagi, ada campuran diazepam dosis letal. Duniaku runtuh. Lantai tempatku berpijak seolah hilang. Maksudnya? Maksudnya, ini pembunuhan berencana yang sangat rapi. Naya, tekan Sarah, mencengkeram bahuku. Obat penenang, diazepam, itu membuat ibumu lumpuh, lemas, dan tidak bisa melawan atau berteriak. Sementara racun tikus itu bekerja pelan-pelan mengencerkan darahnya.
Kalau ini dikonsumsi rutin selama seminggu saja, ibumu akan mengalami pendarahan internal hebat. Pembuluh darah di otaknya akan pecah, dan dokter akan mengira itu serangan stroke susulan yang wajar. Tidak akan ada yang curiga. Aku membekap mulutku menahan jeritan pilu. Tangis yang kutahan akhirnya pecah. Bukan tangis sedih, tapi tangis kehancuran hati seorang istri yang menyadari suaminya adalah iblis berwajah malaikat. Suamiku, pria yang kucintai, sedang merencanakan kematian ibunya sendiri dengan cara yang paling keji. Berapa lama? Tanyaku di sela isak tangis. Berapa lama ibu sudah makan ini? Melihat konsentrasinya, mungkin baru beberapa hari. Tapi Naya? Sarah menatapku lebih intens, kini ada ketakutan lain di matanya. Ada satu hal lagi yang aneh. Apa? Aku menemukan residu mifepristone dalam jumlah kecil di sampel itu. Aku mengernyit, menyeka air mata. Obat apa itu? Sarah menelan ludah susah payah. Itu obat penggugur kandungan, Nay. Obat aborsi. Kenapa ada obat aborsi di makanan wanita tua yang sudah menopause? Aku terdiam. Otakku buntu. Tidak masuk akal. Untuk apa Dewa mencampur obat aborsi ke makanan ibu? Kecuali, tiba-tiba, sebuah realisasi mengerikan menghantam kepalaku seperti palu godam. Ingatanku melayang pada kejadian 2 hari lalu. Saat itu aku mengeluh sakit kepala dan mual. Dewa dengan sangat perhatian membuatkan aku teh hangat. Rasanya sedikit pahit, tapi dia bilang itu teh herbal mahal. Dan pagi ini, sisa bubur itu. Dewa tidak hanya menyiapkan bubur itu untuk ibu. Panci di dapur, dia memasaknya dalam jumlah banyak. Sarah. Suaraku nyaris hilang ditelan ketakutan. Coba cek, apa obat itu bereaksi kalau yang memakannya sedang hamil muda. Sarah mengangguk pelan, wajahnya sedih. Sangat bereaksi. Itu akan meluruhkan janin dalam hitungan jam. Tanganku sontak memegang perutku yang rata. Aku memang telat datang bulan 2 minggu ini, tapi belum berani tes kehamilan. Jadi, bubur itu bukan cuma untuk membunuh ibu. Racikan di dapur itu juga disiapkan untukku. Dewa tidak menginginkan anak dariku. Dia sedang membersihkan semua beban hidupnya sekaligus. Ting. Gawaiku berbunyi. Pesan masuk dari Dewa. Aku membukanya dengan tangan gemetar hebat. Tidak ada kata-kata. Hanya sebuah foto. Foto pintu kamar ibu yang tadi kukunci rapat. Kini pintu itu sudah terbuka lebar, kuncinya rusak dijebol paksa. Dan di tengah kamar itu, kursi roda ibu kosong. Motor metikku meraung membelah jalanan aspal, melaju jauh di atas batas kecepatan aman. Klakson kendaraan lain bersahutan memaki cara berkendaraku yang nekat, tapi aku tidak peduli. Angin kencang menampar wajahku yang basah oleh air mata dan keringat dingin, namun rasa takut di dadaku jauh lebih menusuk daripada angin apapun. Foto itu. Foto kursi roda kosong dan pintu yang rusak. Dewa, apa yang kamu lakukan pada ibumu sendiri? Sampai di depan pagar rumah, aku melempar motor begitu saja di halaman rumput, tidak peduli ia ambruk menimpa pot bunga. Aku berlari menerobos pintu depan yang tidak terkunci. Ibu! Mas Dewa, teriakku histeris. Rumah itu hening. Mencekam. Aku berlari menuju kamar ibu. Benar seperti di foto. Pintu kamar itu rusak pada bagian kuncinya. Kayu di sekitar gagang pintu retak dan terkelupas. Tanda dibuka dengan tendangan atau hantaman benda keras. Di dalam, kasur berantakan. Kursi roda kosong. Lemari pakaian terbuka setengah, beberapa baju ibu hilang. Ibu. Kakiku lemas. Aku merosot di ambang pintu, memeluk lutut. Bau minyak kayu putih masih tertinggal, tapi sosok wanita tua yang rapuh itu sudah lenyap. Sudah puas keluyurannya? Suara itu muncul dari arah ruang tengah. Datar, tenang, tanpa emosi. Aku menoleh cepat. Dewa duduk di sofa kulit hitam favoritnya, menyilangkan kaki sambil menyesap secangkir kopi. Matanya tidak menatapku, melainkan fokus pada layar televisi yang menayangkan berita sore dengan volume bisu. Mana ibu, Mas? Aku bangkit dan menerjang ke arahnya, mencengkeram kerah kemejanya. Kamu bawa kemana ibu? Dewa meletakkan cangkir kopinya perlahan ke meja.
Bunyi denting porselen terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Ia menatapku, lalu dengan gerakan santai menepis tanganku dari bajunya seolah aku adalah kotoran debu. Kamu tanya ibu di mana? Dewa berdiri, tinggi badannya yang menjulang membuatku merasa kerdil seketika. Seharusnya aku yang tanya. Istri macam apa yang mengunci mertuanya yang lumpuh di dalam kamar sendirian, lalu pergi keluyuran berjam-jam? Aku ke apotek. Mas, demi ibu. Bohong, potongnya dingin. Ia melangkah maju, memojokkanku hingga punggungku menabrak dinding. Aku cek CCTV apotek komplek. Kamu nggak ada di sana? Kamu pergi kemana? Naya? Ketemu selingkuhanmu? Mas, demi Tuhan. Ibu panik karena kamu tinggal. Dewa memotong lagi, suaranya meninggi sedikit, penuh manipulasi. Ibu jatuh dari tempat tidur. Kepalanya berdarah. Aku pulang, aku dobrak pintu, aku temukan ibu tergeletak di lantai sambil menangis tanpa suara. Napas Dewa menerpa wajahku. Ia menatapku dengan sorot mata kecewa yang dibuat-buat, sorot mata yang dulu selalu berhasil membuatku merasa bersalah. Aku sudah bawa ibu ke panti rehabilitasi tertutup di luar kota. Di sana ada perawat profesional yang 24 jam menjaga. Bukan menantu tidak becus yang malah keluyuran saat mertuanya sekarat. Nggak mungkin. Aku menggeleng lemah. Ibu nggak mungkin jatuh. Ibu dilumpuhkan oleh obatmu, Mas. Kalimat itu tertahan di tenggorokan. Aku tidak boleh mengatakannya. Kertas hasil lab dari Sarah terselip di balik pakaian dalamku, menempel di kulit perutku. Itu satu-satunya kartuku. Jika Dewa tahu aku tahu, nyawaku tamat hari ini juga. Serahkan tas dan ponselmu, perintah Dewa sambil mengulurkan tangan. Buat apa? Kamu tidak stabil, Naya. Kamu histeris. Lihat dirimu, berantakan, mata merah, bicara melantur. Kamu butuh istirahat total. Aku nggak mau kamu menghubungi siapapun dan mempermalukan keluarga kita dengan cerita hayalanmu. Enggak, ini hak aku. Aku mendekap tasku erat-erat. Tanpa peringatan, Dewa merampas tas itu dengan kasar. Tenaganya jauh di atasku. Tali tas putus. Aku terdorong hingga jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Dewa mengambil ponselku dari dalam tas, lalu membanting gawai itu ke lantai hingga layarnya retak 1000. Mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar rumah sampai emosimu stabil. Ucapnya sambil memungut bangkai ponselku dan mengantonginya. Pintu depan dan belakang sudah aku kunci dengan sistem sandi baru. Jendela sudah aku pasang teralis tambahan minggu lalu. Kamu pikir itu buat maling? Itu buat menjaga kamu, Naya. Ia mencengkeram lenganku, menyeretku kasar menuju kamar tidur utama kami. Mas, sakit. Lepas. Dewa melempar tubuhku ke atas kasur king size kami. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku seperti sipir penjara menatap narapidana. Merenunglah di sini. Jangan coba-coba teriak. Tetangga kanan kiri rumahnya kosong, kamu tahu itu. Dan tembok rumah ini kedap suara. Brak, pintu kamar ditutup. Suara kunci diputar dari luar terdengar 2 kali. Klik, klik. Aku berlari ke arah pintu, menggedornya sekuat tenaga. Mas, buka. Aku mau ketemu ibu. Mas Dewa jahat. Mas Dewa pembunuh. Hening. Tidak ada jawaban. Aku beralih ke jendela. Benar kata Dewa, teralis besi baru yang dipasang minggu lalu sangat rapat dan kokoh. Kaca jendela terkunci mati. Aku terperangkap. Lelah berteriak, aku merosot di balik pintu. Tangisku pecah lagi. Rasa putus asa menyelimuti seluruh sel tubuhku. Aku sendirian. Terisolasi. Tanpa alat komunikasi. Dan yang paling menakutkan, aku sadar aku sedang hamil anak dari pria yang baru saja mengurungku seperti binatang. Aku meraba perutku yang masih rata. Maafkan ibu, nak, ayahmu monster. Jam demi jam berlalu. Cahaya matahari perlahan hilang, digantikan kegelapan malam yang menyusup ke sudut-sudut kamar. Lampu kamar tidak kunyalakan. Aku meringkuk di sudut ruangan, memeluk lutut dalam kegelapan. Lapar mulai menyerang, perutku perih, mual akibat hamil muda semakin menjadi-jadi. Tapi aku takut makan. Aku takut minum.
Segala sesuatu yang ada di rumah ini mungkin sudah terkontaminasi. Pukul 9 malam. Terdengar langkah kaki mendekat. Pintu kamar terbuka. Cahaya lampu ruang tengah menyilaukan mataku yang terbiasa gelap. Dewa berdiri di sana membawa nampan. Segelas susu hangat dan sepiring nasi goreng. Baunya harum, membuat perutku berkeriuk memalukan. Makan, perintahnya. Ia meletakkan nampan di meja rias, lalu duduk di tepi ranjang, menatapku yang masih meringkuk di lantai. Aku menggeleng. Aku nggak lapar. Makan, Naya, suaranya melembut, tapi itu justru lebih mengerikan. Kamu pucat. Nanti sakit. Kalau kamu sakit, siapa yang urus rumah nanti kalau ibu sudah pulang? Aku nggak mau, teriakku. Isinya apa? Racun tikus lagi? Atau obat penggugur kandungan? Dewa terdiam. Wajahnya berubah kaku. Oh, jadi kamu sudah tahu? Bisiknya pelan. Senyum tipis, senyum yang sangat mengerikan, perlahan terbit di bibirnya. Ia tidak menyangkal. Ia tidak kaget. Dewa bangkit, berjalan santai ke arahku. Ia berjongkok di depanku, lalu tangannya membelai rambutku. Aku menepisnya jijik. Pintar juga istriku ini, ucapnya santai. Tapi sayang, pengetahuan itu nggak akan menyelamatkan kamu. Justru itu bikin semuanya lebih rumit. Ia berdiri, mengambil gelas susu di meja. Minum ini. Ini cuma susu sapi murni. Aku lihat kamu minum di depanku sampai habis. Kalau enggak. Dewa melirik ke arah plafon, ke arah lubang ventilasi udara sentral AC. Kalau enggak, ibu yang akan tidur selamanya malam ini. Kamu pikir ibu benar-benar di panti jompo? Mataku membelalak. Ibu masih di sini? Dewa tertawa kecil. Ia menunjuk ke lantai, tepatnya ke arah karpet tebal di bawah tempat tidur kami. Rumah ini punya ruang bawah tanah tua bekas gudang anggur ayah, Naya. Kedap suara. Lembab, dan banyak tikus. Aku menjerit tertahan, menutup mulutku. Minum, perintahnya lagi, menyodorkan gelas susu itu paksa ke bibirku. Atau aku matikan kipas angin di ruang bawah tanah itu sekarang juga. Ibu bisa kehabisan napas dalam 10 menit. Dengan air mata bercucuran dan tangan gemetar, aku meraih gelas itu. Aku tidak punya pilihan. Demi ibu. Aku meneguk susu itu. Rasanya hambar, tapi bagiku rasanya seperti menelan kepahitan nasib. Dewa menatapku puas sampai tetes terakhir. Anak pintar, ucapnya. Ia mengambil gelas kosong itu. Tidurlah yang nyenyak. Besok kita mulai hidup baru. Tanpa ibu. Dan tanpa janin parasit itu. Dewa keluar, mengunci pintu lagi. Aku merangkak naik ke atas kasur, tubuhku mulai terasa berat. Kelopak mataku seperti diganduli timah. Susu itu, pasti ada obat tidurnya. Saat kesadaran mulai hilang, di tengah keheningan malam yang pekat, telingaku menangkap suara sayup-sayup. Bukan dari bawah tanah, tapi dari arah dinding lemari pakaian built-in yang menempel di tembok. To, jeda, to. Itu kode. Kode ketukan yang sering kulakukan di meja makan kalau sedang bercanda dengan ibu dulu. 3 ketukan cepat. Suara itu bukan dari bawah tanah. Dewa berbohong soal gudang bawah tanah. Suara itu berasal dari balik tembok lemari. Ada ruang rahasia di balik kamar ini. Dan ibu ada di sana. Rasa kantuk itu datang seperti ombak pasang yang ganas, berusaha menenggelamkan kesadaranku ke dasar lautan hitam. Kelopak mataku terasa seberat beton. Namun, suara ketukan berirama dari balik dinding lemari itu terus berdenging di telingaku, menjadi satu-satunya tali penyelamat yang menahanku agar tidak hanyut. To. Ibu. Itu pasti ibu. Dewa pembohong. Dia bilang ibu di ruang bawah tanah penuh tikus untuk mematahkan mentalku, padahal dia menyembunyikan ibu di tempat yang paling dekat namun tak terjangkau, ruang rahasia di balik kamar utama ini. Aku harus tetap sadar. Demi ibu. Demi janin di perutku. Dengan sisa tenaga yang ada, aku merangkak menuju kamar mandi di dalam kamar utama. Kakiku gemetar hebat, menyeret tubuhku di atas lantai marmer yang dingin. Sesampainya di depan kloset, tanpa berpikir panjang,
Aku memasukkan 2 jari telunjukku sedalam mungkin ke tenggorokan. Rasa mual hebat menyerang. Huek. Cairan putih susu bercampur asam lambung menyembur keluar. Aku melakukannya lagi. Dan lagi. Hingga perutku terasa diperas kering dan kerongkonganku perih terbakar. Air mata mengalir deras, tapi perlahan, kabut tebal di kepalaku mulai menipis. Obat tidur itu belum sepenuhnya terserap darah. Aku masih punya kesempatan. Aku membasuh wajah dengan air dingin, menampar pipiku sendiri 2 kali agar tetap terjaga. Bangun, Naya, bangun. Aku berjalan sempoyongan kembali ke arah lemari pakaian besar yang tertanam di dinding, built-in wardrobe. Lemari kayu jati tua peninggalan mertua ini memang sangat besar dan dalam. Aku membuka pintu lemari, menyingkirkan deretan jas mahal dan kemeja kerja dewa dengan kasar hingga jatuh ke lantai. Aku menempelkan telinga ke dinding kayu bagian belakang lemari. Toh, lemah, tapi ada. Tepat di balik panel kayu ini. Ibu. Bisikku parau. Naya di sini, Bu. Naya dengar. Aku meraba permukaan kayu itu, mencari celah. Rumah tua ini dibangun zaman Belanda, wajar jika ada ruang penyimpanan rahasia atau brankas dinding yang disembunyikan. Jariku menyentuh sebuah benjolan kecil di balik gantungan dasi, sebuah pasak kayu yang terlihat longgar. Aku menekannya. Klik. Panel kayu di bagian belakang lemari itu bergeser sedikit, memperlihatkan celah gelap selebar 2 jari. Aroma apek dan debu tua langsung menyeruak keluar. Aku mengintip lewat celah itu dengan jantung berdegup kencang. Mataku menangkap seberkas cahaya remang dari lampu bohlam kecil yang menggantung di ruangan sempit itu, sebuah lorong servis di antara 2 kamar. Di sana, di atas kursi kayu reot, aku melihatnya. Ibu. Mulutnya dilakban hitam. Tangan dan kakinya diikat kuat ke kaki kursi. Matanya basah oleh air mata, menatap lurus ke arah celah tempatku mengintip. Dia hidup. Dewa tidak membunuhnya, setidaknya belum. Naya tolong. Erangan tertahan terdengar dari balik lakban itu. Naya cari cara buka ini, Bu. Tahan sebentar. Ucapku panik. Aku mencoba menarik panel itu agar terbuka lebih lebar, tapi macet. Engselnya berkarat atau dikunci dari sisi lain. Saat aku sibuk mengotak-atik panel, mataku menangkap sesuatu yang lain di dalam ruangan sempit itu. Di atas meja lipat kecil tepat di samping ibu, tergeletak sebuah tablet menyala dan tumpukan berkas dalam map biru. Dewa pasti menggunakan ruangan ini sebagai kantor rahasianya. Tempat dia menyusun rencana busuknya tanpa sepengetahuanku. Aku berusaha menjangkau lewat celah sempit itu. Tanganku yang kurus berhasil masuk. Sedikit lagi, jariku menyentuh ujung map biru itu. Aku menariknya pelan-pelan agar tidak menjatuhkan barang lain yang bisa menimbulkan suara gaduh. Berhasil. Map biru itu kini ada di tanganku. Aku membawanya keluar dari lemari, duduk bersila di lantai kamar dengan napas memburu. Cahaya lampu kamar yang temaram cukup untuk membantuku membaca isinya. Dan seketika itu juga, darahku berhenti mengalir. Ini bukan sekadar rencana pembunuhan. Ini adalah naskah sandiwara. Di halaman pertama, tertulis judul proposal asuransi jiwa ganda dengan nilai klaim total 5 miliar rupiah. Tertanggung, ibu mertua. Penerima manfaat, Dewa. Tapi yang membuatku mual adalah halaman berikutnya. Sebuah surat keterangan medis dari psikiater. Di situ tertulis namaku, Kanaya Larasati. Diagnosa, skizofrenia paranoid akut dengan kecenderungan kekerasan. Tanggal, 6 bulan yang lalu. Gila. Desisku gemetar. Mas Dewa memalsukan rekam medis ini. Dewa sudah merencanakan ini sejak lama. Dia membangun narasi bahwa aku gila. Bahwa aku berhalusinasi. Jika ibu mati besok karena keracunan, dan polisi menemukan sidik jariku di mangkuk atau obat-obatan itu, ditambah surat dokter palsu ini, maka semua orang akan percaya bahwa menantu gila yang membunuh mertuanya. Aku akan berakhir di penjara atau rumah sakit jiwa selamanya, sementara Dewa menikmati uang asuransi itu dengan bebas. Tanganku membalik halaman terakhir. Ada sebuah foto hasil USG 4 dimensi. Mataku terbelalak. Itu bukan janinku. Tanggal di foto itu baru kemarin. Usia kandungannya?
34 minggu. Sudah hampir melahirkan. Dan di bawah foto itu ada tulisan tangan Dewa, jagoan ayah. Sebentar lagi rumah ini jadi istanamu. Siapa? Siapa wanita ini? Aku merogoh saku map itu dan menemukan sebuah ponsel bekas. Ponsel lama Dewa yang kusangka sudah rusak setahun lalu. Aku menekannya. Menyala. Tidak dikunci. Aku membuka aplikasi, chat, berwarna hijau. Pesan teratas disematkan dengan nama kontak, rumah baruku. Aku membukanya. Dewa, sabar ya, sayang. Besok eksekusi. Si tua itu sudah lemas. Sinaya sudah aku kurung dan aku kasih obat tidur. Besok pagi, polisi akan menemukan mayat si tua dan Sinaya yang bunuh diri karena depresi setelah membunuh mertuanya. Skenario sempurna. Rumah baruku? Kamu yakin dia nggak curiga? Awas lo, Mas. Perutku makin sakit. Kayaknya si Dedek mau keluar lebih cepat. Aku nggak mau lahiran di kontrakan sempit ini. Aku mau di rumah utama, sesuai janjimu. Dewa, tenang. Naya itu bodoh dan naif. Dia cinta mati sama aku. Dia nggak bakal ngelawan. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar hebat. Kemarahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya meledak di dadaku, menghapus rasa takut, menghapus rasa kantuk. Bodoh? Naif? Aku melihat foto profil kontak, rumah baruku, itu. Fotonya diperbesar. Itu Sari. Mantan asisten rumah tangga kami yang pamit pulang kampung 3 bulan lalu dengan alasan sakit tumor perut. Ternyata, tumor, itu adalah anak Dewa. Anak laki-laki yang sangat didambakan Dewa, karena aku tak kunjung hamil selama 2 tahun pernikahan kami. Jadi ini alasannya. Dewa tidak butuh aku lagi karena dia sudah punya pabrik anak yang baru. Dia tidak butuh ibu lagi karena warisan rumah dan asuransi lebih menggiurkan untuk membiayai hidup barunya dengan Sari. Aku dan ibu hanyalah sampah yang harus dibuang. Tiba-tiba, terdengar suara bunyi bip-bip pelan dari arah pintu kamar utama. Itu suara kunci digital yang sedang ditekan kodenya dari luar. Dewa akan masuk. Aku panik. Map dan ponsel ini tidak boleh ketahuan. Aku segera melempar map dan ponsel itu kembali ke dalam celah lemari, ke arah ibu. Simpan ini, Bu. Sembunyikan di bawah kursi. Bisikku cepat, lalu menutup panel kayu itu rapat-rapat. Aku menggantungkan kembali jas-jas Dewa dengan asal. Aku berlari ke tempat tidur, menarik selimut, dan pura-pura tertidur pulas dengan posisi membelakangi pintu. Napasku kuatur sedemikian rupa agar terdengar berat dan teratur. Pintu terbuka. Langkah kaki Dewa terdengar masuk. Tapi, ada langkah kaki lain yang lebih ringan mengikutinya. Suara langkah kaki seret, seperti orang yang keberatan beban di perut. Tidur dia? Suara wanita. Cempreng dan manja. Itu suara Sari. Tidur mati, jawab Dewa sambil tertawa kecil. Obat itu dosisnya buat kuda. Dia nggak bakal bangun sampai besok pagi saat malaikat maut menjemput. Ih, Mas jahat banget. Sari terkikik genit. Terus, kamar ini bakal jadi kamar kita kan? Aku mau kasurnya diganti baru ya, Mas. Jijik bekas dia. Apapun buat kamu, sayang. Sini, lihat, calon korban, kita yang terakhir kali. Aku merasakan langkah mereka mendekat ke sisi tempat tidur. Bau parfum murah Sari yang menyengat menusuk hidungku, bercampur dengan aroma rokok Dewa. Tanganku mencengkeram spray di balik selimut. Mereka ada di sini. Di dalam kamar ini. Sari ada di sini. Cantik sih, ucap Sari. Terdengar dia sedang menunduk di atas wajahku. Tapi sayang, mandul. Jeb. Rasanya ingin kucolok mata wanita itu sekarang juga. Tapi aku harus tahan. Aku harus menunggu momen yang tepat. Sudah, ayo keluar. Jangan bangunkan singa tidur. Ajak Dewa. Kita, main, di kamar tamu bawah saja malam ini. Biar besok pagi kita punya tenaga buat akting nangis di depan polisi. Mereka berdua tertawa, lalu berjalan keluar. Klik. Pintu terkunci lagi. Aku membuka mata. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya nyala api dendam. Mereka pikir aku tidur mati? Mereka pikir aku mandul? Mereka pikir aku bodoh?
Aku menyingkap selimut dan duduk tegak. Aku mengusap perut rataku. Kita akan bertahan, nak, bisikku pada janinku. Dan kita akan buat ayahmu dan pelakor itu menyesal pernah melahirkan rencana ini. Mataku tertuju pada panel lemari lagi. Aku punya bukti. Aku punya ibu sebagai saksi. Dan sekarang aku tahu rencana mereka besok pagi. Aku punya waktu 8 jam sebelum matahari terbit untuk membalikkan keadaan. Ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini soal perang. 8 jam. Hanya itu waktu yang kumiliki sebelum Dewa kembali ke kamar ini untuk menyelesaikan tugasnya. Membuatku terlihat bunuh diri setelah membunuh ibu. Begitu suara langkah kaki Dewa dan Sari menghilang di lantai bawah, aku melompat turun dari kasur. Adrenalin membanjiri tubuhku, mengusir sisa-sisa rasa kantuk akibat obat tidur yang sebagian besar sudah kumuntahkan tadi. Tidak ada waktu untuk gemetar. Tidak ada waktu untuk takut. Aku kembali ke lemari pakaian, membuka panel rahasia itu dengan hati-hati. Ibu. Bisikku di kegelapan celah sempit itu. Ibu menatapku. Matanya bengkak, tapi ada nyala api yang sama dengan yang kurasakan. Aku merogoh saku, mengeluarkan pisau lipat kecil yang selalu kusimpan di laci nakas, kebiasaan lama sejak aku sering membuka paket belanja daring. Dengan gerakan cepat namun sunyi, aku mengiris lakban yang menutup mulut ibu. Naya? Suara ibu terdengar parau, pecah, dan menyayat hati. Napasnya tersengal bau apek ruangan itu. Maafkan ibu, nak. Ibu salah pilih anak. Ibu melahirkan iblis. Aku menggeleng cepat, menempelkan telunjuk di bibirku. SSSD. Jangan nangis sekarang, Bu. Air mata nggak akan menyelamatkan kita. Kita harus bergerak. Aku memotong tali yang mengikat tangan ibu. Tapi, sebuah ide gila melintas di kepalaku. Aku membiarkan tali di kakinya tetap terikat longgar, dan membiarkan potongan tali di tangannya tetap menggantung seolah-olah masih terikat. Kenapa nggak dilepas semua? Bisik ibu bingung sambil memijat pergelangan tangannya yang lecet. Mereka harus tetap mengira ibu tidak berdaya. Jawabku dingin. Aku menatap mata ibu dalam-dalam. Bu, jujur sama Naya. Seberapa kuat ibu bisa bergerak? Ibu menarik napas panjang, lalu perlahan mengepalkan tangannya. Lemah, tapi pasti. Obat itu, dia kasih lewat infus setiap malam. Tapi malam ini dia lupa karena sibuk sama perempuan itu. Kekuatan ibu mulai balik sedikit-sedikit. Cukup untuk pegang benda berat? Ibu mengangguk mantap. Dendam seorang ibu yang dikhianati anak kandungnya sendiri ternyata adalah bahan bakar yang lebih kuat dari vitamin manapun. Aku mulai menggeledah kantor rahasia Dewa di ruangan sempit itu. Di laci meja, aku menemukan apa yang kucari. Sebuah kotak perkakas medis. Ada suntikan yang sudah terisi cairan bening, kemungkinan besar dosis racun terakhir untuk ibu. Ada juga botol kecil cairan pembersih lantai yang baunya sangat menyengat, mungkin untuk skenario, Naya minum racun serangga. Tanganku gemetar saat memegang suntikan itu. Ini senjata pembunuh. Tapi di tanganku, ini akan jadi senjata pertahanan. Dewa meremehkan kita, Bu, ujarku sambil memasukkan suntikan itu ke saku dasterku. Dia pikir Naya bodoh, dan dia pikir ibu lumpuh. Itu kesalahan terbesarnya. Aku mengambil map biru berisi bukti kejahatan dan ponsel bekas itu, lalu menyembunyikannya di tempat yang tidak akan terpikirkan oleh Dewa. Di dalam sarung bantal guling yang kusembunyikan di tumpukan baju kotor di sudut kamar mandi. Dengar rencananya, Bu, bisikku di telinga ibu. Besok pagi, saat Dewa masuk, dia akan cek Naya dulu. Dia yakin Naya pingsan total. Saat dia lengah, aku menjelaskan detail rencananya. Ibu menyimak dengan wajah tegang namun patuh. Tidak ada lagi ibu mertua yang judes atau kaku. Malam ini, kami adalah prajurit di medan perang yang sama. Setelah memastikan ibu nyaman dan siap dengan posisinya di balik lemari, aku menutup panel kayu itu kembali, menyisakan celah super tipis agar ibu bisa mendengar kodeku. Aku kembali ke kamar utama. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Masih ada waktu. Aku melakukan sesuatu yang mungkin terlihat aneh. Aku pergi ke dapur diam-diam, menghindari setiap sudut yang mungkin tertangkap mata Sari jika dia terbangun untuk ke toilet. Aku mengambil minyak goreng dari lemari dapur. Kembali ke kamar,
Aku mengoleskan minyak itu tipis-tipis di lantai marmer tepat di depan pintu masuk kamar. Tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi cukup licin untuk membuat siapa saja terpeleset jika tidak hati-hati. Setelah itu, aku mengambil posisi. Aku tidak kembali tidur di kasur. Itu terlalu beresiko. Jika Dewa memutuskan untuk langsung membekapku dengan bantal saat masuk, aku tamat. Aku mengambil selimut tebal, menggulungnya memanjang, dan menyusun bantal di balik selimut itu hingga menyerupai bentuk tubuh manusia yang sedang tidur menyamping. Aku menutupinya rapat-rapat sampai ke kepala. Lalu, aku bersembunyi. Bukan di kolong tempat tidur, bukan di lemari. Aku memanjat naik ke atas lemari pakaian yang tinggi itu. Ada celah sekitar setengah meter antara atap lemari dan plafon kamar. Tempat yang gelap, berdebu, dan strategis. Dari sini, aku bisa melihat seluruh ruangan seperti elang mengincar mangsa. Di tanganku, aku menggenggam sebuah vas bunga keramik yang berat. Hadiah pernikahan dari teman kantor dulu yang ironisnya dipajang di atas lemari ini karena Dewa tidak menyukainya. Sekarang, vas, jelek, ini akan menentukan nasibku. Waktu merayap lambat. Detik demi detik terasa seperti siksaan. Aku menahan napas, menahan kram di kakiku, menahan keinginan untuk buang air kecil. Pukul 5.30 pagi. Cahaya matahari mulai mengintip malu-malu dari balik tirai jendela. Burung-burung mulai berkicau, tidak peduli pada ketegangan yang terjadi di dalam rumah mewah ini. Terdengar langkah kaki. 2 pasang kaki. Langkah berat dan langkah seret. Jantungku berdegup kencang. Suaranya begitu keras di telingaku sendiri, hingga aku takut mereka bisa mendengarnya. Bip 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 bip. Suara tombol sandi pintu ditekan. Klek. Pintu kamar terbuka perlahan. Dewa masuk lebih dulu. Dia sudah rapi dengan kemeja kerjanya, seolah bersiap untuk pergi ke kantor setelah membereskan sampah. Di belakangnya, Sari mengekor dengan wajah bengkak bangun tidur, mengenakan daster sutra milikku yang dia curi dari lemari tamu. Lihat tuh, bisik Dewa sambil menunjuk gundukan selimut di atas kasur. Masih ngebo. Obatnya manjur banget. Sari terkekeh pelan. Ya udah, Mas. Cepetan. Aku udah lapar nih, mau sarapan di luar abis ini beres. Bau kamar ini bikin mual. Dewa mengangguk. Dia mengeluarkan sarung tangan lateks dari sakunya dan memakainya perlahan. Bunyi karet yang ditarik, jepret, terdengar mengerikan di ruangan sunyi itu. Kamu tunggu di sini, awasi pintu, perintah Dewa pada Sari. Dewa melangkah masuk dengan percaya diri. Wajahnya dingin, tanpa belas kasihan sedikit pun. Dia berjalan mendekati tempat tidur, tangannya merogoh saku belakang celananya, mengeluarkan tali tambang kecil. Dia berniat menjerat leher Naya yang sedang tidur. Langkahnya mantap. 1 langkah. 2 langkah. Tepat saat kakinya menginjak area yang sudah kusiapkan. Shred. Sepatu pantofel mahalnya kehilangan pijakan di atas lapisan minyak licin itu. Wah! Dewa terhuyung ke belakang dengan keras. Keseimbangannya hilang total. Gubrak. Tubuh besarnya menghantam lantai marmer dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan. Kepalanya membentur kaki ranjang kayu jati yang keras. Mas Dewa, pekik Sari kaget dari ambang pintu. Dewa mengerang kesakitan, memegangi kepala belakangnya. Dia masih sadar, tapi pusing hebat pasti menyerangnya. Matanya berkunang-kunang menatap langit-langit. Dan saat itulah, dia melihatku. Mata kami bertemu. Aku, yang berjongkok di atas lemari tinggi, menatapnya dengan vas bunga keramik seberat 3 kilogram yang sudah terangkat tinggi di atas kepala. Wajah Dewa berubah pucat pasi. Matanya melotot seolah melihat hantu. Naya? Aku tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Selamat pagi, suamiku, desisku dingin. Aku melepaskan vas itu. Gravitasi melakukan sisanya. Praang. Suara keramik pecah beradu dengan tulang manusia terdengar begitu mengerikan, menggema di seluruh penjuru kamar. Vas bunga itu menghantam bahu kiri Dewa dengan keras sebelum akhirnya jatuh dan hancur berkeping-keping di lantai marmer. Aarg! Dewa meraung. Tubuhnya mengejang hebat di lantai yang licin karena minyak. Ia memegangi bahunya yang terlihat miring, mungkin retak atau patah,
sementara darah segar mulai merembes dari pelipisnya yang tergores pecahan keramik. Ia berusaha bangkit, tapi kakinya tergelincir lagi di atas lapisan minyak goreng yang tak kasat mata itu. Ia jatuh kembali, mendengus kesakitan seperti banteng yang terluka. "Mas Dewa!" Sari menjerit histeris di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot menatap suamiku yang kini menggeliat tak berdaya. Ia menoleh ke atas lemari, menatapku dengan horor seolah melihat setan. "Kaa, kamu." Sari menunjukku dengan tangan gemetar. Aku tidak membuang waktu. Dengan sisa adrenalin yang meledak-ledak, aku melompat turun dari atas lemari ke kasur empuk di bawahnya. Kakiku sedikit ngilu saat mendarat, tapi rasa sakit itu kalah oleh amarah. Aku berguling turun dari kasur, menyambar pecahan vas keramik yang runcing di lantai. Sari mundur selangkah, berniat lari keluar kamar. Tapi gerakannya kalah cepat. "Jangan bergerak atau aku sobek perutmu," teriakku, mengacungkan pecahan keramik itu tepat ke arahnya. Langkah Sari terhenti seketika. Tangan refleksnya memeluk perut buncitnya secara protektif. Napasnya memburu. "Jangan, Nai. Aku hamil, ada anak Mas Dewa di sini. Anak haram yang kalian rencanakan untuk mengganti anakku, kan?" Desisku, melangkah maju mendekatinya. Mataku berkilat nyalang. "Tutup pintunya, Sari. Kunci. Sekarang." Tapi. "Sekarang?" bentakku. Sari, dengan air mata ketakutan membanjiri pipinya, menurut. Ia menutup pintu kamar dan memutar kuncinya dengan tangan gemetar. "Sekarang kami bertiga terkurung di sini." "Sialan, Naya." Dewa mengerang dari lantai. Ia mencoba duduk, matanya merah menahan sakit dan amarah. "Dasar wanita gila, aku bunuh kamu." Dewa merogoh saku celananya dengan tangan kanan yang masih sehat. Ia mencari pisau lipat atau apapun yang bisa dijadikan senjata. "Hentikan, Dewa." Suara itu bukan dariku. Suara itu berat, berwibawa, dan datang dari arah dinding lemari. Dewa dan Sari membeku. Mereka menoleh pelan ke arah lemari pakaian. Panel kayu di bagian belakang lemari bergeser terbuka perlahan. Kriet. Dari kegelapan celah rahasia itu, sebuah kursi roda didorong keluar. Di atasnya, duduk sosok yang seharusnya lumpuh, bisu, dan tak berdaya. Namun kini, sosok itu duduk tegak. Di pangkuannya, tergeletak sebuah tablet yang menyala merekam segala kejadian sejak tadi. "Ibu," bisik Dewa. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Bibirnya bergetar hebat. "Bukannya ibu lumpuh, bisu, mati, potong ibu." Suaranya serak karena lama tak digunakan, tapi tajam seperti sembilu. "Itu maumu, kan, anak durhaka?" Sari menjerit kecil, menutup mulutnya. Ia mundur sampai punggungnya menempel pintu, seolah ingin menembus kayu itu saking takutnya. "Hantu, itu hantu." "Aku belum mati, Sari," ucap ibu dingin, matanya menatap perut Sari dengan jijik. "Tuhan masih memberiku nyawa untuk melihat betapa busuknya sperma yang kukandung dan kulahirkan puluhan tahun lalu." "Ibu." Dewa mencoba merangkak mendekat, entah untuk minta ampun atau menyerang. "Dewa bisa jelaskan, ini semua salah paham." "Salah paham?" teriakku. Aku mengeluarkan suntikan berisi cairan bening dari saku dasterku, suntikan yang kutemukan di ruang rahasia Dewa tadi malam. Aku membuka tutup jarumnya dengan gigiku. "Ini apa, Mas? Salah paham?" Aku mengacungkan jarum suntik itu ke arah Dewa. "Ini dosis terakhir buat ibu, kan? Yang kamu siapkan buat pagi ini?" Dewa terdiam. Jakunnya naik turun. "Ikat dia, Nai, perintah ibu." Tegas. Aku melempar tali tambang, yang tadi dibawa Dewa untuk menjerat leherku, ke arah Sari. "Ikat tangan suamimu. Sekarang, perintahku pada Sari." Sari menggeleng panik. "Enggak, aku enggak berani." "Pilih, Sari," ancamku sambil mendekatkan jarum suntik itu ke leher Dewa yang masih terduduk lemas. "Kamu ikat dia, atau aku suntikan racun ini ke leher ayah bayimu sekarang juga, biar anakmu lahir yatim." Sari menangis meraung-raung,
tapi dia tidak punya pilihan. Mentalnya hancur. Dengan sesenggukan, dia berlutut di dekat Dewa yang masih meringis memegangi bahunya. "Maafin aku, Mas, maafin aku." Isak Sari sambil melilitkan tali itu ke tangan dan kaki Dewa. Dewa tidak melawan. Rasa sakit di bahunya dan syok melihat ibunya bangkit dari kubur, membuat jiwanya runtuh. Dalam 5 menit, Dewa terikat di kaki ranjang. Sari duduk meringkuk di sudut kamar, gemetar ketakutan di bawah todongan pecahan keramik di tanganku. Ruangan itu hening, hanya terdengar napas kami yang memburu. "Sekarang apa?" tanya ibu, suaranya mulai melemah. Tenaganya pasti sudah habis. Aku menatap Dewa yang kini menunduk lesu, lalu menatap Sari. Rencanaku berhasil. Aku menang. Tapi kenapa rasanya belum puas? Memanggil polisi sekarang rasanya terlalu mudah bagi mereka. Penjara terlalu mewah untuk kejahatan setegak ini. Tiba-tiba, suara bel pintu depan berbunyi. Ting tong. Kami semua tersentak. Dewa mengangkat kepalanya sedikit. Ada kilatan harapan di matanya. Itu pasti Pak RT. Aku janji mau main catur pagi ini. Kalau aku teriak. "Bukan," potong ibu. Ibu mengambil gawai Dewa yang retak dari saku celana Dewa saat Sari mengikatnya tadi. Ibu menatap layar gawai itu, lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. "Itu bukan Pak RT," kata ibu pelan. "Itu Pak Burhan, notaris keluarga." Ibu menoleh padaku. Dewa mengundangnya pagi ini jam 6.30 pagi untuk tanda tangan surat pengalihan aset dan warisan, dengan cap jempol ibu yang dia kira sudah tidak sadar. Mataku membelalak. "Warisan. Biarkan dia masuk, Nai," perintah ibu. "Buka pintunya." Sambut dia dengan ramah. "Tapi Bu, kondisi Mas Dewa." "Justru itu," sela ibu. Matanya berkilat penuh strategi. "Kita tidak akan menyerahkan Dewa ke polisi sebagai penjahat kriminal biasa. Kita akan hancurkan dia secara hukum, sosial, dan finansial di depan pejabat negara." Ibu menekan tombol intercom di dinding kamar yang terhubung ke pagar depan. "Silakan masuk, Pak Burhan." Pintunya tidak dikunci. "Langsung saja ke kamar utama, kami semua menunggu di sini untuk tanda tangan." Dewa membelalak. Wajahnya bukan lagi takut, tapi hancur total. Dia tahu, begitu notaris masuk dan melihat kondisinya, melihat ibu yang sehat, dan melihat bukti-bukti ini, hidupnya sebagai pengusaha terhormat akan tamat selamanya. Tapi, saat aku hendak melangkah membuka pintu kamar, gawai Sari di lantai bergetar. Sebuah pesan masuk. Layarnya menyala terang, menampilkan preview pesan yang bisa terbaca jelas oleh kami semua. Pengirim, jasa pembersih TKP, Bule. Isi pesan, "Mbak Sari, sesuai orderan Mas Dewa, kami sudah standby di mobil van hitam depan rumah. Karung mayat dan cairan pembersih darah sudah siap. Kami masuk lewat belakang sekarang ya." Darahku berdesir hebat. Mereka tidak hanya berencana membunuh kami. Mereka sudah menyewa tim eksekutor untuk menghilangkan jejak mayat kami. Dan orang-orang itu ada di halaman belakang sekarang. Ketegangan di kamar itu bukan lagi sekadar soal drama keluarga, tapi sudah berubah menjadi situasi hidup dan mati. Jasa pembersih itu bukan petugas kebersihan biasa. Mereka adalah spesialis penghilang jejak kriminal yang dibayar mahal untuk memastikan tidak ada bukti pembunuhan yang tertinggal, termasuk mayat. "Kunci pintunya lagi, Nai. Cepat!" teriak ibu, suaranya panik. Aku berlari ke arah pintu kamar, tapi terlambat. Dari arah ruang tengah, terdengar suara langkah kaki berat berlari menaiki tangga. Bukan langkah kaki Pak Burhan yang tua dan santai, tapi langkah tegap 2 atau 3 pria dewasa. Mereka masuk lewat pintu dapur yang kuncinya mungkin sudah diberikan Dewa sebelumnya. Di saat bersamaan, suara Pak Burhan terdengar dari arah tangga depan. "Assalamualaikum, Bu, Mas Dewa." Pintunya terbuka kok sepi. Kami terjepit di tengah-tengah. "Bule, masuk, sini." Dewa tiba-tiba berteriak sekuat tenaga, meski mulutnya berdarah. "Habisi perempuan ini. Bayaran gue tambah 3 kali lipat. Cepat." "Diam." Aku berbalik dan menampar pipi Dewa keras-keras. Tapi teriakan itu sudah menggema. Brak!
Pintu kamar didorong paksa dari luar. Kuncinya yang memang sudah rusak bekas didobrak Dewa kemarin, langsung jebol seketika. Dua orang pria berbadan tegap dengan masker hitam dan jaket kulit masuk. Di tangan mereka bukan sapu atau pel, melainkan linggis dan gulungan plastik hitam besar. Aura mereka dingin dan mematikan. Siapa yang harus dibungkus, bos? Tanya salah satu pria itu, si bule, dengan nada datar, matanya menyapu ruangan. Dia melihat Dewa terikat, Sari meringkuk, dan aku memegang suntikan. Dia tampak bingung sejenak, tapi tidak takut. Itu yang pegang suntikan. Sama nenek tua itu, teriak Dewa histeris. Bunuh mereka sekarang. Jangan sisakan saksi. Si bule mengangguk santai. Dia melangkah maju ke arahku, mengayunkan linggisnya dengan santai. Oke. Sesuai pesanan awal. 2 paket. Aku mundur sampai punggungku menabrak lemari. Lututku gemetar hebat. Suntikan di tanganku terasa tak berguna melawan linggis besi itu. Ibu berusaha memutar kursi rodanya untuk melindungiku, tapi tenaganya terlalu lemah. Jangan sentuh menantuku, jerit ibu parau. Minggir, Nek. Atau linggis ini mendarat di kepala duluan, ancam pria kedua sambil tertawa mengejek. Mati aku. Tamat riwayat kami. Dewa tertawa puas di lantai, matanya berkilat penuh kemenangan gila. Selamat tinggal, Naya, desis Dewa. Si bule mengangkat linggisnya tinggi-tinggi. Aku memejamkan mata, menanti hantaman yang akan mengakhiri hidupku dan janinku. Astaga! Apa-apaan ini? Sebuah teriakan kaget menggelegar dari ambang pintu. Si bule berhenti. Linggisnya menggantung di udara. Semua orang menoleh. Di sana, di ambang pintu yang rusak, berdiri Pak Burhan. Pria tua beruban dengan setelan jas rapi itu berdiri mematung, memeluk tas kerjanya erat-erat. Wajahnya pucat pasi melihat pemandangan di depannya. Dewa terikat, Sari menangis, 2 preman bersenjata, dan aku yang terpojok. Hening 1 detik yang mematikan. Mata si bule melebar. Dia mengenali sosok itu. Pak Burhan adalah notaris senior terkenal di kota ini, wajahnya sering muncul di spanduk dan koran lokal. Membunuh istri dan mertua sakit adalah satu hal, tapi membunuh pejabat pembuat akta tanah di siang bolong? Itu tiket ekspres menuju hukuman mati. Ada saksi. Gumam teman si bule gugup. Pak Burhan. Lari, Pak. Panggil polisi. Teriakku sekuat tenaga, memecah kebekuan. Pak Burhan, meski tua, punya refleks yang bagus. Dia tidak lari, tapi dia langsung mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol panggilan darurat di layar yang menyala terang. Saya sedang tersambung dengan Kapolres sekarang juga. Gertak Pak Burhan dengan suara berwibawa, meski tangannya gemetar. Kalian selangkah lagi maju, wajah kalian sudah saya kirim fotonya ke grup Polda. Nyali para, pembersih, itu ciut seketika. Mereka pembunuh bayaran untuk kasus sunyi, bukan perampok ban yang siap baku tembak. Ketahuan di depan notaris adalah kegagalan misi total. Sialan, cabut. Jebakan ini, teriak si bule. Tanpa pikir panjang, mereka berbalik arah. Bukan untuk menyerangku, tapi untuk kabur. Hei, bule, jangan lari. Lepasin gue dulu bangsat, teriak Dewa panik. Gue bayar lu, gue bayar. Bayar pakai apa? Lu bakal busuk di penjara. Bentak si bule sambil menendang perut Dewa yang menghalangi jalan keluarnya. Buge. Dewa mengerang kesakitan, terbatuk darah. 2 preman itu berlari kencang menuruni tangga, menabrak Pak Burhan hingga terhuyung ke samping, lalu menghilang keluar rumah diiringi suara ban mobil yang dipacu gila-gilaan. Suasana kembali hening, menyisakan suara napas kami yang memburu dan erangan Dewa. Pak Burhan membenarkan letak kacamatanya yang miring. Dia melangkah masuk dengan hati-hati, menatap Dewa dengan pandangan jijik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dewa, ucap Pak Burhan pelan, menggelengkan kepala. Saya datang untuk mengurus warisan ibumu secara legal. Tapi ternyata saya diundang untuk menyaksikan percobaan pembunuhan berencana. Pak, tolong Pak. Naya yang gila? Naya yang sewa mereka? Dewa masih mencoba berbohong, air mata buaya mengalir di pipinya. Dia mau jebak saya? Cukup,
Dewa, potong ibu. Ibu menjalankan kursi rodanya mendekati Pak Burhan. Dia menyerahkan tablet di pangkuannya. Pak Burhan, tolong pegang ini. Ini rekaman CCTV kamar sejak 30 menit lalu. Rekaman suara Dewa memesan pembunuh bayaran, rekaman pengakuan Sari, dan rekaman dia mencoba membunuh saya dan Naya. Pak Burhan menerima tablet itu dengan hormat. Akan saya serahkan langsung ke jaksa penuntut umum, Bu. Ini bukti sempurna. Tidak akan ada pengacara yang mau membela dia. Sari, yang sedari tadi diam di pojok, tiba-tiba merangkak ke kaki Pak Burhan. Pak, saya cuma diajak, saya nggak tahu apa-apa, saya lagi hamil. Pak. Rengeknya mengibah. Aku melangkah maju, masih memegang suntikan itu, sekarang hanya sebagai simbol kekuatan. Aku berdiri di hadapan Sari. Kamu tahu semuanya, Sari, ucapku dingin. Kamu tahu soal racun tikus. Kamu tahu soal obat aborsi di makananku. Pesan di ponselmu jadi buktinya. Aku menoleh ke arah Dewa yang kini terbaring tak berdaya, wajahnya hancur, bahunya patah, dan harga dirinya luluh lantak. Pria yang dulu kucintai, pria yang kuanggap imam, kini tak lebih dari sampah di lantai kamarku sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara sirine mobil polisi mendekat. Meraung-raung membelah keheningan pagi. Tetangga pasti sudah melapor melihat preman lari, atau Pak Burhan benar-benar menelepon polisi. Aku berjongkok di samping wajah Dewa. Aku menatap matanya lekat-lekat. Ingat kata-katamu semalam, Mas, bisikku pelan. Kamu bilang mau, hidup baru, pagi ini. Dewa menatapku dengan tatapan kosong. Selamat menikmati hidup barumu, lanjutku sambil tersenyum tipis. Di penjara. Seumur hidup. Bersama tikus-tikus sungguhan yang kamu sukai itu. Dewa memejamkan mata, air mata kekalahan menetes. Dia tahu, kali ini, dia benar-benar kalah. Polisi berseragam mulai menyerbu masuk ke rumah. Angkat tangan. Jangan bergerak. Aku menjatuhkan suntikan itu ke lantai. Aku berdiri tegak, memeluk bahu ibu. Kami selamat. Kami menang. Tapi perang belum benar-benar selesai. Aku masih harus memastikan satu hal terakhir sebelum bab ini ditutup. Nasib anak dalam kandungan Sari dan nasib anak dalam kandunganku. 6 bulan kemudian. Mengadili, menyatakan terdakwa I, Sadewa Anggara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana terhadap ibu kandung dan istri. Suara hakim ketua bergema di ruang sidang yang penuh sesak. Udara terasa berat, namun bagiku, rasanya seringan kapas. Aku duduk di barisan depan pengunjung, mengenakan terusan hitam longgar yang menyamarkan perutku yang kini membulat 7 bulan. Di sebelahku, ibu duduk tegak di kursi rodanya. Bukan karena lumpuh, tapi karena kakinya masih dalam masa terapi pemulihan otot. Wajah ibu berseri, memancarkan aura nyonya besar yang telah kembali bertahta. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tok, tok, tok. Ruangan riuh rendah. Wartawan berebut mengambil foto. Di kursi pesakitan, Dewa menunduk dalam. Tubuhnya kurus kering, rambutnya dicukur habis. Bahu kirinya yang patah 6 bulan lalu tidak sembuh sempurna, membuatnya terlihat miring sebelah. Ia tidak lagi tampak seperti eksekutif muda yang gagah. Ia tampak seperti tikus got yang terperangkap di sudut selokan. Sementara di kursi terdakwa kedua, Sari menangis histeris. Ia baru saja melahirkan 2 minggu lalu di klinik rutan. Hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara untuknya sebagai pembantu kejahatan. Bayinya, anak laki-laki yang begitu didambakan Dewa, kini diserahkan ke dinas sosial karena keluarga Sari di kampung menolak merawat anak aib itu. Polisi mulai menggiring Dewa keluar. Saat melewati pagar pembatas, langkah Dewa terhenti. Ia menoleh ke arahku. Mata kami bertemu. Tidak ada lagi arogansi di sana. Hanya ada kekosongan yang gelap. Jaga anak itu, seraknya, matanya tertuju pada perutku. Itu satu-satunya milikku yang tersisa. Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan senyum tipis yang dingin. Aku mengelus perutku. Kamu salah, Mas, jawabku tenang, namun cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Anak ini bukan milikmu. Secara hukum, hak asuhmu sudah dicabut total.
Dan secara biologis, aku mencondongkan tubuh sedikit. Aku akan pastikan dia tidak akan pernah tahu nama ayahnya. Dia hanya akan tahu bahwa ayahnya sudah mati. Dewa meraung marah, hendak menerjang pagar pembatas, tapi petugas polisi dengan sigap menyeretnya pergi. Raungan frustrasinya menjadi musik penutup yang indah bagi penderitaanku selama ini. Sore harinya, suasana di rumah sangat berbeda. Rumah, neraka, itu sudah kami jual. Terlalu banyak kenangan buruk di sana. Uangnya kami gunakan untuk membeli sebuah villa asri di pinggiran kota yang udaranya sejuk, jauh dari hiruk-pikuk dan mata-mata tetangga. Aku duduk di teras belakang, menikmati teh hangat dan pemandangan pegunungan. Ibu sedang menyiram bunga anggrek kesayangannya, berjalan perlahan dengan bantuan tongkat kayu cendana. Kakinya sudah bisa menapak kuat. Dokter bilang itu keajaiban, tapi aku tahu itu kekuatan tekad. Naya, panggil ibu lembut. Iya, Bu. Ibu meletakkan alat penyiram tanaman, lalu duduk di kursi rotan di sebelahku. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari saku daster batiknya. Pak Burhan baru saja mampir mengantar ini, kata ibu. Aku mengerutkan kening. Apa ini, Bu? Urusan aset Mas Dewa lagi? Bukannya semua sudah disita bank untuk bayar utang-utang judi daring dia yang baru ketahuan itu? Ibu menggeleng. Ia menyodorkan amplop itu padaku. Buka. Aku membuka segel amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah buku rekening tua dan sertifikat tanah. Itu tabungan rahasia ayah mertuamu yang selama ini hilang. Jelas ibu, matanya berkaca-kaca. Ternyata Dewa menyembunyikannya di brankas kantornya, bukan di rumah. Polisi menemukannya saat penyitaan. Isinya, cukup untuk membiayai hidup cucu ibu sampai lulus kuliah di luar negeri, bahkan sampai dia punya cucu lagi. Aku ternganga melihat deretan angka 0 di buku rekening itu. Ini buat Naya. Buat kamu dan anakmu, ibu menggenggam tanganku erat. Sebagai ganti air matamu. Sebagai ganti rasa sakitmu. Kamu yang menyelamatkan nyawa ibu, Nay. Harta ini tidak ada artinya dibanding keberanian kamu melawan iblis itu. Air mataku menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru. Aku memeluk ibu erat. Akhirnya, kami benar-benar bebas. Finansial aman, mental pulih, dan musuh sudah membusuk di penjara. Hidup terasa sempurna. Terlalu sempurna. Ting. Gawai baruku berbunyi di atas meja. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya, mengira itu tawaran pinjaman daring atau promo operator. Tapi jariku tergerak untuk membuka layar kunci. Pesan itu singkat. Hanya satu kalimat dan satu foto lampiran. Fotonya buram, diambil secara diam-diam, candid, dari jarak jauh. Foto aku dan ibu yang sedang duduk di teras villa ini, foto yang diambil detik ini juga dari arah semak-semak hutan di luar pagar villa kami. Darahku berdesir hebat. Jantungku yang tadinya tenang kini berdegup kencang lagi. Aku membaca teks di bawah foto itu. Nomor asing. Mas Dewa memang di penjara. Tapi, bule, dan temannya belum tertangkap. Nyonya, kami belum terima pelunasan dari suamimu. Jadi, nyawa kalian masih jadi jaminannya. Aku mendongak cepat, menatap ke arah hutan pinus gelap yang memagari villa kami. Angin sore berhembus dingin, menggerakkan ranting-ranting pohon. Di sana, di antara bayang-bayang pohon, aku melihat kilatan lensa teropong memantulkan cahaya matahari senja. Mereka ada di sana, meneror kami. Tanganku terkepal erat, meremas gawai itu. Ketakutan yang dulu ada, kini tidak muncul. Yang muncul justru perasaan aneh yang dingin dan familiar. Perasaan yang sama saat aku memegang vas bunga di atas lemari. Aku menatap ibu yang masih tersenyum melihat bunga anggrek, tidak menyadari bahaya yang mengintai. Aku tidak akan lapor polisi. Polisi terlalu lambat. Aku punya uang miliaran di tangan sekarang. Aku mengetik balasan singkat pada nomor asing itu. Naya, berapa Dewa bayar kalian? Aku bayar 10 kali lipat. Tapi dengan satu syarat, bawakan aku kepala Dewa di penjara malam ini juga. Aku menekan tombol kirim. Senyum tipis terbit di bibirku. Babak baru kehidupanku dimulai. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemain utama. Tamat.